Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal buku Senang Belajar Matematik untuk SDMI kelas 6. Kali ini kita akan membahas soal latihan yang ada di halaman 35 sampai 36, yaitu soal ayo mencoba. Terdiri dari 5 buah soal. Jadi soal yang pertama yaitu mengubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Jadi ada kalimat matematikanya kita rubah ke dalam bentuk garis bilangan. Soal yang kedua, dari garis bilangan merubahnya ke dalam kalimat matematika. Dan untuk soal yang ketiga, kita tinggal menentukan hasilnya saja. Langsung kita tentukan contohnya negatif yang A, 3A, negatif 14 tambah 7 sampai ke opsi yang E, 3E. Untuk soal keempat dan kelima mengenai soal cerita tentang bilangan bulat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang udah subscribe, dan tolong dibantu dengan like-nya. Oke, langsung saja kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal yang pertama. Ubahlah kalimat matematika berikut dalam garis bilangan. Soal yang A. 1A negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Lihat ada garis bilangannya. Negatif 5, nah dia mengarah kiri. Kita buat dulu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5, berarti mengarah kiri. Setelah itu tambah 12. Kita hitung dari negatif 5 ke 12 karena dia positif mengarah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 berarti dia mengarah ke kanan, tanda panahnya ada di positif 7. Jadi sudah pasti hasilnya negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Jadi positif 7, panahnya mengarah ke kanan karena dia positif. Jadi negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Bukti untuk membuat soal nomor 1A, buat dalam garis bilangan negatif 5 mengarah ke kanan ke kiri dulu, berada di negatif 5. Setelah itu ditambah 12, kita hitung 12 mengarah ke kanan, yaitu sebanyak 12 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berada di titik positif 7. Jadi kita terbukti negatif 5 ditambah 12 sama dengan positif 7. Dipahami ya untuk soal nomor 1A. Itu pertama negatif 5, dia sudah mengarah, pasti mengarah ke kiri. Kalau selanjutnya 12 berarti mengarah ke kanan. Kita hitung sebanyak 12 titik ke kanannya dari titik negatif 5 terdapat di positif 7. Jadi tidak bisa kita buktikan negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Ya, kalau dia negatif berarti dia mengarah ke kiri. Sedangkan kalau dia positif, panahnya mengarah ke kanan. Kita lanjut untuk 1B. 10. Berarti 10 kita hitung dari 0 dulu pertama ke kanan. Setelah itu ditambah negatif 8. Negatif 8 kita hitung dia mengarah ke kiri dari titik 10 sama dengan 2. Maka benar hasilnya 2 nanti. Buktikan. Pertama 10 kita hitung dulu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Kita hitung 10 dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 karena di titik positif 10. Setelah itu ditambah negatif 8. Kalau negatif dia mengarah ke kiri, hitung negatif 8 dari titik 8 dia mengarah ke kiri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 berada di titik positif 2. Jadi sudah pasti 10 ditambah negatif 8 hasilnya adalah positif 2, berada di titik positif 2.
panahnya mengarah ke kanan karena dia positif. Jadi dibuktikan 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Itu pertama kita hitung 10 titik dari 0 dulu, berada di titik positif 10. Setelah itu ditambah negatif 8 karena negatif mengarah ke kiri panahnya. Hitung 8 ke arah kiri dari titik 10 dapat di positif 2. Nah, sudah pasti 10 tambah negatif 8 sama dengan 2. Iya betul. Kita lanjut yang 1C, 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15. Kita lihat ini dulu, kurang berarti kalau ada kurang 2 kali berarti berubah menjadi tambah, berarti 8 ditambah 7 jadinya. Nah ada kurangnya 2 kali berarti berubah jadi tanda tambah, berarti 8 dulu mengarah ke kanan tanda panahnya, kita hitung dari 0 8, lalu kita tambah 7 lagi dari titik 8, nanti kita tambah 7. Lihat pada garis bilangan biar lebih jelas. Pertama kita hitung dulu 8 dari titik 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 sampai ke titik 8. Itu kurang berarti jadi tanda tambah. Hitung 7 ke kanan lagi, 1 2 3 4 5 6 7, berada di titik 15. Di 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15, berarti berada di titik 15. Jadi kurang berubah menjadi tanda tambah, di 8 mengarah ke kanan, di titik 0 berada di titik 8, lalu kita tambah 7. Nah kita hitung 7 dari titik 8, 1 2 3 4 5 6 7, jadi sama dengan 15. Berarti kita buat garisnya hasilnya dari 0 ke 15. Di 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15. Lanjut ke 1D. Negatif 11 kurang negatif 8 sama dengan negatif 3. Sama dengan C tadi, karena di sini kurang berarti tambah. Jadi negatif 11 tambah 8 sama dengan negatif 3. Tapi untuk B yang C ini sama negatif 11, berarti tanda panahnya mengarah ke kiri. Nanti dari 0 kita hitung 11 ke kiri, lalu kita tambahkan 8, berarti 8 mengarah ke kanan, maka dia akan benarkah berada di titik negatif 3. Kita lihat di garis bilangan. Lihat dulu negatif 11, kita hitung dari titik 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Benar, berarti kita hitung di negatif 11, berarti berada titik negatif 11. Kita hitung dari 0, lalu kita kurang 8, kurang negatif 8 berarti tambah 8. Berarti karena tambah 8 kita hitung ke kanan sebanyak 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti berada di titik negatif 3. Jadi udah pasti hasilnya adalah negatif 3, panahnya mengarah ke kiri. Nah hasilnya negatif, jadi negatif 11 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 3 juga nih. Jadi hasilnya adalah negatif 3, panahnya mengarah ke kiri. Pertama negatif 11, panahnya mengarah ke kiri, yaitu sebanyak 11 titik, tambah 8 berarti mengarah ke kanan banyak 8 titik lagi dari titik 11. Ya, hasilnya adalah negatif 3. Lanjut kita ke 1E, yaitu negatif 2, berarti negatif 2 mengarah ke kanan dulu, 1 2, lalu ditambah negatif 8 masih mengarah ke kiri juga, hitung 1 2 3 4 5 6 8, berada di titik negatif 10, lalu kurang negatif 7, berarti karena 2 kali kurang berarti tambah, berarti mengarah ke kanan sebanyak 7 titik, titik 10, 1 2 3 4 5 6 7, berada di titik negatif 3. Ya, hasilnya adalah negatif 3. Jadi negatif 2 tambah negatif 4
kurang negatif 7 sama dengan negatif 3. Ya, kita lihat dulu, kita ulang lagi. Kita hitung negatif 2 dulu dari titik 0 mengarah ke kiri. Berarti 1, 2. Negatif 2. Lalu ditambah negatif 8, berarti mengarah ke kiri lagi. Kita hitung sebanyak 8 titik di titik negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berada di titik negatif 10. Lalu kurang negatif 7, berarti tambah 7. Berarti kita hitung 7 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berada di negatif 3. Jadi negatif 2 tambah negatif 8 kurang negatif 7 sama dengan negatif 3. Jadi untuk soal 1 A, B, C, D, dan E benar-benar bisa dipahami. Yaitu ingat, kalau dia negatif berarti tanda panahnya mengarah kiri pada garis bilangan. Sedangkan kalau dia positif berarti tanda panahnya mengarah ke kanan. Lalu kita hitung berdasarkan soal yang diketahui. Misalkan negatif 5, kita hitung negatif 5 kiri dari titik 0. Lalu 12 nya dari titik yang terakhir. Misalkan 5, berarti kita hitung ke kanannya dari negatif 5. Jadi dapat negatif 7. Begitu juga untuk 1B, C, D, dan E. Untuk yang E ada 3 buah penambahannya, yaitu negatif 2. Kita hitung negatif 2 dari titik 0 dulu, di titik 2 tambah negatif 8, berarti mengarah lagi ke kiri. Dari kita hitung dari titik negatif 2, lalu tambah 7, itu dikurang negatif 7, berarti tambah deh. Kita tambahkan, berarti kita panahnya ke kanan dari titik yang terakhir, yaitu titik negatif 10. Jadi didapatkan negatif 3. Sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Kalau soal nomor 1 tadi dari kalimat matematika menjadi garis bilangan. Untuk soal yang kedua ini dari garis bilangan ubah menjadi bentuk kalimat matematika. Ini tentu kita lihat untuk soal 2A. Lihat dulu hitungannya ini. Hitung 1, 2, 3, 5. Negatif 5. Karena mengarah ke kiri berarti negatif 5. Tambah, hitung lagi. 1, 2, 3, 5, 6. Negatif 5 tambah negatif 6. Lihat titik akhirnya itu negatif 11. Jadi untuk 2A sama dengan negatif 5 tambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Hitung lagi, ulang hitungnya. Nah, mengarah ke kiri keduanya berarti negatif nih. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 ditambah masih mengarah ke kiri juga. Negatif lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 5 ditambah negatif 6. Lihat titik terakhirnya, yaitu di negatif 11. Berarti negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Tinggal kita lihat tanda panahnya. Kalau dia mengarah ke kiri berarti dia negatif. Kalau mengarah ke kanan pada garis bilangan dia berarti positif. Bisa dipahami untuk soal 2A. Lanjut untuk 2B. Lihat titik yang di bawahnya dulu. Mengarah ke kanan berarti positif. Berarti hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positif 7. Positif 7 berarti 7. Tentu panah keduanya mengarah ke kiri, berarti ditambah negatif nih. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 7 tambah negatif 9 sama dengan, kita lihat titik terakhirnya itu negatif 2. Berarti untuk soal 2B 7 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Bisa kita lihat di titik pertama positif, berarti mengarah ke kanan dia positif 7. 7 ditambah, nah hitung lagi titik 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
berarti 7 ditambah negatif 9 hasilnya yaitu titik terakhirnya itu negatif 2. 7 tambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Soal nomor 2A jawabannya itu negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11 karena panahnya mengarah ke kiri keduanya. Di penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Untuk soal 2B, panah pertama mengarah ke kanan berarti positif, tambah panah yang kedua mengarah ke kiri berarti ditambah bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya karena negatif berarti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi untuk A negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan 11. Untuk 2B 7 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Ini tinggal kita tentukan hasilnya saja. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Yang A negatif 12 ditambah 7. Nah, ini kita bisa umpamakan. Misalkan kita memiliki atau belanja sebanyak negatif 12 atau belanja sebanyak 12, lalu kita bayar sebanyak 7, berarti berapa hutang kita lagi? Kita perumpamaan seperti itu. Jadi misalkan kita memiliki hutang sebanyak 12 atau negatif 12, lalu kita bayar 7, berarti masih ada kita berhutang sebanyak berapa? Berarti untuk 3A negatif 12 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 5. Kita memiliki hutang 12 lalu kita bayar 7, berarti kita masih memiliki hutang sebanyak negatif 5 atau sebanyak 5 lagi. Soal 3A negatif 14 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Ini boleh juga dicari menggunakan garis bilangan. Jadi lebih gampang kita secara langsung garis bilangan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi kita buat perumpamaan saja. Misalkan 3A min 12 tambah 7, kita memiliki hutang sebanyak 12, lalu kita bayar 7, berapa hutang kita tinggal lagi? Berarti negatif 12 tambah 7 negatif 5. Lanjut untuk 3B 10 kurang negatif 14. Kita lihat kurang. Ingat ya, kalau dua kali kurangnya seperti ini berubah menjadi tambah. 10 tambah 14, positif tambah positif, hasilnya sudah pasti positif. 10 tambah 14 sama dengan 24 karena positif ditambah positif. 10 tambah 14 sama dengan 24. Lanjut untuk yang 3C negatif 25 tambah negatif 53. Ini jumlahan dua buah bilangan bulat negatif. Nah, keduanya negatif, itu sudah pasti hasilnya negatif. Berarti kita memiliki hutang 25, kita tambah lagi hutang kita 53, berarti tambah banyak hutang kita. Bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Berarti negatif 25 tambah negatif 53 sama dengan negatif 78. Ini untuk yang 3C ini negatif keduanya, sudah pasti hasilnya negatif. Lanjut yang 3D 15 ditambah titik menghasilkan sama dengan negatif 20, yang hasilnya negatif 20. Apa ini? 15 ditambah berapa yang hasilnya negatif 20? Kita memiliki uang 15 ditambah titik-titik yang hasilnya negatif 20, berarti sudah pasti hasilnya negatif 35. Berarti kita memiliki 35 bayar 15, kita memiliki lagi 20, berarti 15 ditambah negatif 35 sama dengan negatif 20. Lanjut untuk 3E titik-titik kurang negatif 23 sama dengan 50, berarti ini sama artinya 50 titik tambah berapa? 23, yang hasilnya 50. Jadi titik tambah 23 yang menghasilkan 50, berarti bilangan bulat positif juga hasilnya. Bisa juga kita buat 50 kurang 23 sama dengan 27. Jadi 27 ditambah 23 sama dengan 50. Jadi untuk 3E sama dengan 27. Jadi untuk soal 3A jawabannya negatif 5. Untuk 3B yang
3A ini negatif 12 tambah 7, karena banyak negatif daripada positif maka hasilnya negatif. Untuk soal 3B kurang-kurang, jadi tambah 10 tambah 14 sama dengan 24. Untuk 3C negatif 25 tambah negatif 53, karena keduanya bilangan bulat negatif maka hasilnya adalah negatif. Bilangan bulat negatif yaitu negatif 78. Untuk 3D 15 ditambah titik sama dengan negatif 20, berarti 15 ditambah negatif berapa yang hasilnya negatif 20, yaitu negatif 45. Selanjutnya yang 3E titik kurang negatif 23 sama dengan 50, berarti titik tambah 23 yang hasilnya 50, berarti boleh juga kita buat 50 dikurang 23 sama dengan 27. Untuk 3E jawabannya adalah 27. 27 tambah 23 sama dengan 50. Nah, dipahami ya adik-adik ya. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut ke dalam sumur kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Kita lihat dulu. Lompat ke atas ketinggian 5 meter. Kemudian jatuh ke arah bawah. Berarti 5 ke atas. Berarti 5 juga ke bawah. Berarti udah 10 tuh. 5 ke atas jatuh lagi ke 4 meter ke dalam sumur. Berarti bisa kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 4. Berarti jawabannya jarak bola dari posisi awal hingga akhir adalah 14 meter. Bisa kita logikakan 5 meter ke atas, lalu jatuh ke dasar tanah dulu 5, kemudian jatuh lagi ke dalam sumur 4 meter. Jadi bisa kita logikan 5 tambah 5 tambah 4, berarti jarak ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir adalah 14 meter. Karena bola dilemparkan ke atas sejauh 5 meter, kemudian jatuh dalam sumur di kedalaman 4 meter. 5 ke atas, kemudian 5 ke bawah, lalu 4 meter lagi ke sumur. Jadi 5 tambah 5 tambah 4. 5 meter tambah 5 meter tambah 4 meter sama dengan 14 meter. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 14 meter. Lanjut soal yang 5. Soal yang terakhir pada soal pembahasan kita kali ini. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Berarti ini caranya cukup gampang. Berarti ini tinggal kita kurangin saja. 39 derajat Celcius dikurang 4 derajat Celcius. Jadi suhu badan anak itu sekarang adalah 35 derajat Celcius. Tinggal kita kurangi saja. Suhunya awalnya 39 derajat, lalu turun setelah diberikan obat sebanyak 4 derajat Celcius. Berarti 39, boleh juga 39 ditambah negatif 4, atau langsung saja 39 dikurang 4 sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi suhu anak setelah diberikan obat, suhu sekarangnya adalah 35 derajat Celcius. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu soal tentang penjumlahan dalam bentuk kita jadikan ke garis bilangan. Ada yang kita tentukan dari garis bilangan ke bilangan bulatnya langsung, dan ada juga dalam soal bentuk cerita, dan ada penjumlahan dalam kita tentukan hasilnya secara langsung. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan ini supaya terus bisa memberikan manfaat kepada adik-adik tentunya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.